Serangan udara Israel menghantam rumah pengungsi Palestina di Gaza, menewaskan belasan warga Palestina, termasuk bayi. Kebakaran besar baru kembali terjadi di California Selatan, Amerika Serikat, di tengah angin kencang dengan kecepatan lebih dari 120 km per jam. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita, saya Oki Satrial. Kami awali Dunia Dalam Berita dengan menit utama. Di antaranya ada informasi mengenai serangan Israel ke Gaza yang menewaskan puluhan warga Palestina. Houthi Yaman menembakkan rudal ke Israel, pasukan Rusia menghancurkan fasilitas militer Ukraina, dan evakuasi jenazah penambang emas di Afrika Selatan. Serangan udara yang dilancarkan Israel menghantam rumah warga Palestina di Khan Younis, Gaza Selatan, Palestina, pada Selasa pagi menewaskan sedikitnya 12 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Saudara salah satu korban, Al-Alkari, mengungkapkan para korban tewas adalah pengungsi. Seorang bayi yang baru berusia 20 hari turut menjadi korban tewas bersama ibunya. Warga Palestina mencari melalui puing-puing rumah yang terkena serangan Israel di Khan Younis di Gaza karena korban tewas sebelum seluruhnya ditemukan. Sumber medis menyebutkan sejak fajar Selasa pagi, Israel telah menewaskan 12 warga Palestina di Khan Younis, Gaza Selatan, 8 lainnya di Deir al-Balah, Gaza Tengah, dan 4 lainnya di kota Gaza di Gaza Utara. Di tengah kemajuan perundingan gencatan senjata, Israel membunuh sedikitnya 23 warga Palestina dalam serangan di Gaza. Serangan Israel di jalur Gaza telah meninggalkan banyak luka psikologis pada anak-anak dan memaksa mereka bergulat dengan kehilangan orang tua yang mereka cintai. Salah seorang anak Palestina, Mohamed Salem, kehilangan orang tua dan saudara perempuannya dalam serangan Israel. Di tengah reruntuhan kota Gaza, ia menanggung beban penderitaan yang melebihi usianya. Muhammad ditemukan terjebak di bawah pilar yang runtuh dalam keadaan hidup dan berlumuran darah, dan adiknya tewas di sebelahnya. Sejak itu, ia selalu bergumam setiap kali mencoba berbicara. Polisi Israel menyatakan mereka menerima laporan tentang puing-puing rudal Yaman yang menghantam rumah-rumah pribadi di Mefu Beitar dan Zur Hadassah dekat Yerusalem hari ini. Militer Israel tidak menyebutkan korban maupun kerusakan akibat serangan rudal itu. Polisi Israel telah mengamankan lokasi, sementara penjinak bom menangani benda-benda berbahaya di lokasi. Sementara itu, kelompok Houthi Yaman menyatakan, hari ini mereka telah melancarkan serangan rudal terhadap Israel yang ketiga dalam 12 jam. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sharia, mengatakan operasi tersebut menargetkan Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv dengan rudal balistik hipersonik jenis Palestine 2. Sharia menegaskan, angkatan bersenjata Yaman dan rakyat Yaman tidak akan meninggalkan tugas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina yang tertindas apapun konsekuensinya. Pasukan Rusia menghancurkan berbagai fasilitas militer Ukraina dalam 1 hari terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan serangan yang menargetkan unit dan infrastruktur militer Ukraina, termasuk bandara, pasukan aktif dan peralatan, mengakibatkan kehancuran artileri, kendaraan lapis baja, dan beberapa gudang amunisi. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat dan menembak jatuh 83 drone selama 24 jam terakhir. Pasukan Rusia juga menguasai permukiman Peshanoye di wilayah Donetsk. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan 94 pertempuran terjadi di sepanjang garis depan. Sementara itu, pertahanan udara Ukraina di ibu kota negeri itu, Kiev, diaktifkan saat Rusia melancarkan serangan drone ke Ukraina. Angkatan udara Ukraina mengklaim Ukraina menembak jatuh 58 dari 80 drone yang diluncurkan Rusia dalam serangan semalam pada Selasa. Tidak ada kerusakan atau korban jiwa yang dilaporkan oleh pejabat Ukraina, meskipun ledakan terdengar saat pertahanan udara kota berusaha menembak jatuh drone tersebut.
Militer Korea Selatan menyatakan Korea Utara menembakkan rudal tak dikenal di lepas pantai timurnya. Hari ini, peluncuran tersebut dilakukan sekitar seminggu setelah Korea Utara menembakkan rudal balistik hipersonik jarak menengah baru yang merupakan uji coba rudal pertama Korea Utara sejak 5 November. Peluncuran rudal terbaru ini juga terjadi beberapa hari sebelum Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang pernah bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un kembali menjabat. Saat itu, Trump memuji hubungan pribadi mereka. Tim penyelamat mengangkat 8 jenazah penambang ilegal keluar dari tambang Steel Fountain yang terbengkalai. Hari ini, sementara ratusan penambang ilegal masih terjebak. Seorang perwakilan masyarakat mengatakan mereka telah mengirim sukarelawan ke tambang untuk mengetahui situasi sebenarnya di lokasi tambang. Pihak berwenang mengatakan lebih dari 400 orang terjebak di bawah tanah, sementara jumlah penambang ilegal yang tewas mencapai lebih dari 100 orang. Terjadi ketegangan dengan polisi sejak November dan para penambang tewas di bawah tanah. Polisi mengatakan mereka memblokir pasokan makanan dan air bagi para penambang untuk memaksa mereka keluar dan menangkap mereka karena memasuki tambang yang ditinggalkan secara ilegal untuk mencari sisa emas. Dunia Dalam Berita akan kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan kesepakatan gencatan senjata di Gaza hampir membuahkan hasil. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Cuaca dingin menambah kesengsaraan warga Palestina di Gaza dan seorang dokter terus merawat anak-anak meski ia sendiri terluka. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan kesepakatan gencatan senjata di Gaza mulai membuahkan hasil. Cuaca dingin dan hujan lebat menambah kesengsaraan masyarakat Palestina di Gaza yang terkepung. Mereka berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi yang memburuk di tengah serangan Israel. Masyarakat Palestina di Gaza hanya bisa mendirikan tenda darurat dan kurangnya kebutuhan pokok memperburuk kehidupan mereka. Anak-anak dan orang lanjut usia dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah merupakan kelompok yang paling rentan sehingga menyebabkan peningkatan penyakit secara signifikan. Salah seorang warga Palestina, Muhammad Sahwal, mengungkapkan keluarganya yang beranggotakan 10 orang hanya bisa menghuni tenda kecil sebagai rumah mereka. Kasur adalah satu-satunya harta milik mereka dan menahan dingin adalah satu-satunya pilihan di tengah perang. Di Deir al-Balah, Gaza Tengah, Palestina, dokter Palestina Khaled Al-Saidni tetap bekerja di Departemen Pediatrik di Rumah Sakit Martir Al-Aqsa, kendati ia sendiri terluka. Ia sudah bekerja di rumah sakit tersebut selama lebih dari 23 tahun, kehilangan salah satu kakinya tahun lalu karena terluka oleh pecahan peluru Israel di kamp pengungsi Al-Burij, Gaza. Meski harus bergantung pada alat bantu mobilitas, dokter anak tersebut terus menangani anak-anak korban perang. Sang dokter bersyukur karena hanya kehilangan satu anggota tubuh, sementara banyak warga Palestina yang kehilangan seluruh keluarganya akibat serangan Israel. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada Senin waktu Washington bahwa kesepakatannya akan menjamin pembebasan sandera dan mencapai gencatan senjata di Gaza hampir membuahkan hasil. Biden menyebut pemerintahannya sedang berupaya segera untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Biden mengaku telah berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Emir Qatar. Ia berharap dapat berbicara dengan Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi dan segera akan membebaskan para sandera serta menghentikan perang di Gaza. Kebakaran besar baru terjadi di California Selatan, Amerika Serikat di tengah angin kencang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pemulihan kebakaran di California memerlukan biaya puluhan miliar dolar.
Kebakaran hutan baru yang bergerak cepat terjadi di Ventura County, California Selatan, Amerika Serikat pada Senin malam waktu setempat, menyebabkan petugas pemadam kebakaran dan petugas pertolongan pertama harus memadamkan kobaran api besar di tengah angin kencang. Kebakaran yang dijuluki oleh media lokal sebagai auto fire ini pertama kali dilaporkan sekitar pukul 19:45 di dasar Sungai Santa Clara dekat North Ventura Boulevard dan Auto Center Drive. Peringatan bendera merah diberlakukan pada Senin malam ketika angin Santa Ana yang kering dan berbahaya semakin kencang. Ahli meteorologi dari Pusat Prediksi Cuaca Layanan Cuaca Nasional menyatakan hembusan angin bisa mencapai kecepatan 120 km per jam mulai Selasa sekitar pukul 4 waktu setempat. Sementara itu, kontingen yang terdiri dari 72 petugas pemadam kebakaran Meksiko mulai membantu kebakaran hutan di Los Angeles, California pada Senin waktu setempat. Mereka terdiri dari spesialis militer, termasuk dokter, insinyur, dan personel SAR, serta kelompok petugas pemadam kebakaran. Kebakaran hutan besar yang berkobar di kawasan Los Angeles sejak Selasa 7 Januari telah merenggut nyawa sedikitnya 24 orang dan menghanguskan wilayah seluas Washington DC. Lebih dari 90.000 penduduk terpaksa mengungsi dan seluruh lingkungan telah dibakar. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan dibutuhkan puluhan miliar dolar untuk memulihkan Los Angeles ke kondisi sebelum kebakaran hutan. Biden menjanjikan dukungan penuh federal dan pemerintah akan menanggung 100% biaya lembur petugas pemadam kebakaran, pembuangan puing-puing, serta tempat penampungan sementara selama 180 hari ke depan. Biden juga meminta Kongres untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk upaya pemulihan. Para pejabat mengatakan sedikitnya 12.300 bangunan telah rusak atau hancur. Kembalinya angin kencang mengancam kemajuan yang telah dicapai dengan susah payah oleh para kru dalam memadamkan kobaran api. Laporan penasihat khusus Amerika Serikat Jack Smith menyebutkan Presiden terpilih Donald Trump terlibat dalam upaya kriminal untuk membatalkan pemilu 2020. Pengacara Trump menyebut laporan itu sebagai serangan bermotif politik dan merilisnya sebelum Trump kembali ke Gedung Putih akan merugikan transisi kepresidenan. Laporan penasehat khusus Amerika Serikat Jack Smith menyimpulkan bahwa Presiden terpilih Donald Trump terlibat dalam upaya kriminal yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mempertahankan kekuasaan setelah kalah dalam pemilu 2020. Laporan merinci keputusan Smith untuk mengajukan 4 dakwaan terhadap Trump, menuduhnya merencanakan untuk menghalangi pengumpulan dan sertifikasi suara setelah kekalahannya pada 2020 dari Presiden Partai Demokrat Joe Biden. Laporan menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang ada sudah cukup untuk menghukum Trump di pengadilan. Namun kembalinya Trump ke kursi kepresidenan membuat hal itu mustahil. Departemen Kehakiman Amerika Serikat merilis laporan tentang upaya Trump membatalkan pemilu 2020 tersebut pada Selasa waktu setempat. Banyak bukti yang dikutip dalam laporan tersebut telah dipublikasikan sebelumnya. Namun laporan memuat beberapa rincian baru, seperti jaksa yang mempertimbangkan untuk mendakwa Trump dengan tuduhan menghasut serangan terhadap gedung Capitol pada tanggal 6 Januari 2021 berdasarkan Insurrection Act atau Undang-Undang Pemberontakan. Smith yang menghadapi kritik tanpa henti dari Trump membela penyelidikannya dan jaksa yang menanganinya. Setelah laporan itu dirilis, Trump dalam unggahannya di situs Truth Social miliknya menyebut Smith sebagai jaksa yang tidak becus mengadili kasusnya sebelum pemilihan umum. Pengacara Trump dalam surat kepada Jaksa Agung Merrick Garland yang dipublikasikan Departemen Kehakiman menyebut laporan itu sebagai serangan bermotif politik dan merilisnya sebelum Trump kembali ke Gedung Putih akan merugikan transisi kepresidenan. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menunda sidang perdana pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol karena pemimpin Korea Selatan itu tidak hadir di pengadilan. Sidang selanjutnya dijadwalkan akan digelar pada Kamis 16 Januari 2025. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menunda sidang perdana pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol setelah Yoon menyatakan tidak hadir. Sidang tersebut hanya berlangsung beberapa menit.
Salah seorang pengacara Presiden Yoon Kap-keun menyatakan kliennya tidak akan hadir karena alasan keamanan. Tim kuasa hukum mengkhawatirkan kemungkinan pihak berwenang berupaya melakukan penahanan dan mencegah Yoon menyampaikan pembelaannya di persidangan. Tim kuasa hukum juga menjelaskan Presiden Yoon akan memutuskan apakah akan datang pada persidangan selanjutnya atau tidak setelah melakukan diskusi dengan pihaknya mengenai strategi pembelaan di persidangan. Sementara itu, Ketua Hakim Sementara Mahkamah Konstitusi Korea Selatan Moon Hyung-bae menyatakan sidang pemakzulan selanjutnya direncanakan akan digelar pada Kamis 16 Januari 2025. Jika Presiden Yoon juga tidak hadir dalam proses persidangan pada Kamis mendatang, sidang akan tetap dilanjutkan dengan diwakili oleh tim kuasa hukum. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dimakzulkan pada Desember 2024 setelah mengumumkan kondisi darurat militer. Saat ini Yoon bersembunyi di vilanya di salah satu lereng bukit di kota Seoul selama berminggu-minggu. Mahkamah Konstitusi memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan akan memperkuat atau menolak pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan informasi lain di antaranya. Petenis asal Rusia Daniil Medvedev memecahkan kamera net setelah bangkit dari ketertinggalan saat menantang petenis papan bawah Thailand Kasidit Samrej. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Anda kembali bergabung di Dunia Dalam Berita. Petenis asal Rusia Daniil Medvedev memecahkan kamera net setelah bangkit dari ketertinggalan saat menantang petenis papan bawah Thailand Kasidit Samrej. Di kategori putri, petenis unggulan ke-6 Elena Rybakina dengan mudah memastikan tempat di putaran kedua Australia Terbuka usai mengalahkan Emerson Jones. Petenis nomor 5 dunia asal Rusia Daniil Medvedev memecahkan kamera net dengan raketnya setelah bangkit dari ketertinggalan 2 set pertama saat menantang petenis papan bawah Thailand Kasidit Samrej di putaran ketiga Australia Terbuka. Medvedev yang frustasi menghancurkan raketnya setelah kehilangan servis di set ketiga dan dipaksa bermain 5 set oleh Kasidit Samrej sebelum bangkit untuk merebut kemenangan 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, dan 6-2 di Rod Laver Arena Melbourne, Australia. Medvedev yang bermain tertekan di awal pertandingan mampu memanfaatkan situasi Samrej yang mengalami kram di set keempat untuk memastikan 1 tiket putaran kedua Australia Terbuka. Akibat perusakan kamera net tersebut, Medvedev dijatuhi pelanggaran kode etik karena penyalahgunaan raket dan menghentikan permainan saat staf membersihkan puing-puing kamera di lapangan. Sementara di kategori putri, petenis unggulan ke-6 asal Kazakhstan Elena Rybakina menang telak atas petenis muda Australia berusia 16 tahun Emerson Jones dengan kemenangan 6-1, 6-1 di putaran pertama. Elena Rybakina hanya membutuhkan waktu 53 menit untuk menyingkirkan petenis tuan rumah untuk memastikan 1 tempat di putaran kedua Australia Open 2025. Selanjutnya Rybakina akan menghadapi petenis peringkat 2 dunia kategori junior asal Amerika Serikat Iva Jovic di putaran kedua Australia Terbuka pada Kamis waktu setempat. Petinju kelas berat asal Inggris Tyson Fury kembali mengumumkan pensiun ketiga kalinya setelah kalah 2 kali berturut-turut dari petinju asal Ukraina Alexander Usyk. Pengumuman pensiun disampaikan Fury dalam unggahan video singkat di media sosial Instagram pada hari Senin 13 Januari. Hi everybody, I'm going to make this short and sweet. Mantan juara dunia tinju kelas berat Tyson Fury mengumumkan pensiun dari dunia tinju profesional yang disampaikan melalui unggahan video singkat di media sosial Instagram pada Senin 13 Januari 2025. Fury memutuskan untuk kembali mengakhiri karirnya sebagai petinju profesional setelah kalah 2 kali berturut-turut dari petinju profesional asal Ukraina, Alexander Usyk, untuk memperebutkan gelar tinju kelas berat dunia WBA, WBO, dan WBC pada bulan Desember 2024. Sebelumnya, Tyson Fury juga pernah mengumumkan pensiun dari tinju profesional setelah mengalahkan petinju asal Inggris Dillian Whyte pada April 2022.
Namun Fury memutuskan kembali menjalani karirnya sebagai petinju profesional pada Desember 2022 dan menorehkan kemenangan atas petinju Britania Raya, Derek Chisora. Tyson Fury juga sempat absen dari ring tinju selama 3 tahun, lantaran ingin mencalonkan diri menjadi anggota parlemen independen dan mengatasi permasalahan kesehatan mental, penyalahgunaan zat terlarang, dan kenaikan berat badan. Selama menjalani karir sebagai petinju profesional, Fury menorehkan 34 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan sejak akhir 2008. Ilmuwan Australia menemukan spesies laba-laba jaring corong baru dengan ukuran besar yang dijuluki Big Boy. Peneliti menyebut spesies baru ini dapat menyuntikkan lebih banyak racun dan memiliki taring yang jauh lebih panjang. Ilmuwan Australia berhasil mengidentifikasi spesies baru laba-laba jaring corong yang lebih besar dan merupakan salah satu yang paling mematikan di dunia. Dalam penelitian yang dirilis pada Senin waktu setempat disebutkan bahwa spesies baru yang mendapat julukan Big Boy ini dapat menyuntikkan lebih banyak racun. Spesies baru ini pertama kali ditemukan pada awal tahun 2000-an di dekat Newcastle, sekitar 170 km sebelah utara Sydney oleh Ken Christensen, ahli laba-laba dan mantan ketua laba-laba di Taman Reptil Australia. Christensen mengungkapkan laba-laba ini memiliki ukuran tubuh dan kelenjar racun yang lebih besar serta taring yang jauh lebih panjang. Para ilmuwan dari Museum Australia, Universitas Flinders dan Institut Leibniz Jerman menyatakan Big Boy akan diklasifikasikan sebagai spesies laba-laba terpisah dengan nama ilmiah Atrax christenseni untuk menghormati kontribusi Christensen. Dengan panjang mencapai 9 cm, spesies ini jauh lebih besar dibandingkan laba-laba jaring corong biasa yang hanya tumbuh hingga 5 cm. Spesies laba-laba berwarna hitam pekat ini aktif pada malam hari dan umumnya ditemukan dalam radius 150 km dari Sydney, terutama pada bulan November hingga April. Museum Australia mengungkapkan hanya laba-laba corong Sydney jantan yang bertanggung jawab atas kasus kematian manusia dengan 13 kematian tercatat sebelum pengembangan anti racun pada tahun 1980-an. Sebelum kami akhiri, berikut perakhiran cuaca kota besar mancanegara berlaku mulai esok hari. Demikian Dunia Dalam Berita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Oki Satrial. Selamat malam. Sampai jumpa.